Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selamat belajar Alkitab di kelas dewasa pria dan wanita senior. Hari ini kita memasuki pelajaran yang ke-8 tentang mitra kerja dalam pelayanan berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari membuka Alkitab kita di bagian ayat tersebut. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai 29. Dan pagi ini saya ditemani dengan secangkir kopi susu. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara juga mempersiapkan kopi susu atau kopi atau minuman lain, silakan. Kita akan belajar bersama-sama dan membaca Alkitab. Boleh bersuara ya, silakan bersuara. Dan kita akan memulainya dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan, sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu, meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau, dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian, serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai belajar firman Tuhan tentang mitra kerja dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kesehatan yang Bapa berikan bagi kami, perlindungan dan kasih-Mu nyata ketika Engkau mencukupi segala keperluan kami hari demi hari. Dan Bapa, ajarlah kami untuk terus berserah penuh kepada Tuhan dalam seluruh hidup kami dan keluarga kami. Dan pada saat ini Bapa, kami ingin belajar dari firman Tuhan, berbicara tentang mitra kerja dalam pelayanan, yang mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak bisa seorang diri melakukan pelayanan. Kami menjadi mitra bagi orang lain dan kami butuh mitra dalam pelayanan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu juga dapat kami lakukan dalam kehidupan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya ingin kita berbicara bahwa kita adalah mitra dalam pelayanan. Pelayanan itu tidak bisa dilakukan seorang diri, karena ada banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan. Dan tidak hanya di satu tempat, bisa juga di tempat lain. Dan kita membutuhkan mitra, serta kita perlu juga menjadi mitra bagi orang lain. Saya melihat ada contoh yang baik
ketika kita pergi ke rumah makan Padang. Itu tempat yang kita senangi karena kita senang makan makanan Padang. Nah, makanan di restoran Padang itu banyak sekali ya. Ada rendang, ada gulai, kikil, ayam pop, dan masih banyak lagi. Kalau saya ada di warung Padang yang cukup lumayan besar, saya melihat ada hal yang menarik di tempat itu. Ya. Ada beberapa pelayan yang bekerja dan mereka bersama-sama ya bekerjanya. Ada pelayan yang bagian mengambilkan makanan, ya. Lalu ada pelayan yang bagiannya mengantarkan makanan itu kepada pembeli atau orang-orang yang sudah duduk makan. Dan setelah itu ada pelayan yang mengantarkan minuman, dan biasanya juga ada pelayan yang mengantarkan buah-buah yang sudah dipotong. Nah, setelah makanan selesai, kita makan, lalu setelah selesai kita harus membayar. Dan ada pelayan yang bertugas di bagian kasir atau yang berurusan dengan pembayaran. Jadi mereka semua menjadi mitra satu dengan yang lain. Dan saya yakin para pekerja itu tidak bisa melakukan tugasnya seorang diri. Ya, mereka nggak mungkin masak lalu bawa makanan di telapak tangan, di sepanjang tangan ini dengan piring-piring yang banyak, lalu menyediakannya, kemudian kembali ke kasir dan lain sebagainya. Pasti mereka tidak bisa seorang diri. Mereka perlu mitra yang bersama-sama melayani pembeli dan bekerja di rumah makan Padang itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya melihat pelayanan yang kita lakukan juga itu lebih baik dilakukan bersama-sama. Saya tidak bisa melakukan pelayanan di gereja sendiri tanpa bantuan keluarga, tanpa bantuan seluruh anggota gereja, seluruh, bukan hanya sebagian, ya. Seluruh anggota gereja perlu terlibat bersama-sama di dalam melakukan pelayanan. Pak, nggak terlalu banyak. Apa yang bisa dilakukan oleh orang banyak untuk melayani bersama di sebuah gereja? Oh, bisa. Kita semua bisa menjadi mitra untuk saling melakukan pelayanan bersama. Ada yang bisa berdoa. Tolong doakan pendeta, tolong doakan pelayanannya, tolong doakan pelayanan di gereja. Ya, ada yang memberikan dananya, ya, bisa memakai hartanya, uangnya. Pak Pendeta, gereja saya punya uang untuk dipakai pemberitaan Injil, untuk dipakai dalam pelayanan gereja. Ada juga yang memikirkan perencanaan, ya. Ada orang-orang yang pandai untuk merencanakan sesuatu, merancang untuk program dan anggaran, dan itu semua dibutuhkan dalam pelayanan. Di masa pandemi penyakit ini saya bangga, ya. Kita semua bisa melayani bersama-sama, khususnya kalau kita melihat anak-anak muda kita. Mereka itu saling menolong, melengkapi satu dengan yang lainnya. Untuk streaming, untuk online, untuk persiapan-persiapan supaya ibadah bisa berlangsung dengan baik, baik di gereja ataupun disiarkan. Mereka bekerja bersama-sama membentuk tim. Nah, ini yang diperlukan bagi kita semua. Ketika kita melakukan pelayanan, kita harus bisa menjadi mitra kerja satu sama yang lainnya. Nah, mitra kerja itu berarti sahabat, ya, atau teman, atau saudara yang saling menguntungkan dan bekerja bersama untuk mencapai satu tujuan. Pasti tujuan kita dalam pelayanan adalah untuk melayani Tuhan dan sesama, dan semuanya itu membawa kemuliaan bagi Kristus. Mari kita sekarang melihat mitra kerja dalam pelayanan yang tercantum di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai dengan ayat 29. Ada beberapa kebenaran yang bisa kita pelajari bersama-sama. Kebenaran yang pertama, kita bisa melihat mitra kerja dalam pelayanan, melihat kepada Paulus bersama dengan mitra kerjanya. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai 22. Alkitab memberitahu kepada saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa Rasul Paulus itu sudah 2 tahun lebih berada di kota Efesus. Dia memberitakan Injil Tuhan. Ada orang-orang yang
percaya kepada Yesus Kristus. Lalu dia mengajar ya di ruang kuliah yang bernama Tyrannus, ruang kuliah itu. Dan ada banyak orang mendengarkan, mendapatkan kebenaran firman Tuhan, dan berita Injil diberitakan oleh Rasul Paulus. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kemudian Paulus memiliki rencana pelayanan ya. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai 22. Coba Bapak-bapak dan Ibu-ibu baca ayat-ayat ini. Apa rencana pelayanan Rasul Paulus yang ditulis di dalam Alkitab? Dikatakan bahwa Rasul Paulus itu merencanakan pergi ke Yerusalem. Lalu dia akan pergi ke sana dengan melalui Makedonia dan Akhaya. Di Makedonia dan Akhaya sudah ada gereja-gereja yang dirintis oleh Rasul Paulus. Jadi dia akan melihat gereja-gereja itu, dia akan menguatkan gereja-gereja tersebut. Lalu dari Makedonia, Akhaya, lalu kemudian dia pergi ke Yerusalem. Ya pasti semuanya bertujuan untuk melakukan pelayanan. Dan kemudian Rasul Paulus menyatakan kerinduannya yang terbesar bahwa dia juga mau pergi ke Roma. Mengapa Rasul Paulus memiliki kerinduan untuk pergi ke Roma? Alkitab mencatat bahwa Rasul Paulus kemudian ada di Roma, dia memberitakan Injil. Saat itu Roma menjadi ibu kota bagi dunia. Ada banyak orang terpelajar di dalamnya dan ada berbagai macam suku bangsa di Roma. Dan kalau Injil bisa diberitakan di kota Roma, orang banyak percaya kepada Yesus Kristus dan Injil itu pasti akan tersebar kemudian ke seluruh dunia. Itulah sebabnya Rasul Paulus memiliki keinginan yang kuat supaya dia bisa sampai ke kota Roma. Paulus menginginkan bahwa perjalanan-perjalanan itu menjadi pelayanan bagi dia ya. Dan dia bisa mewujudkan hal itu kemudian karena ada bantuan dari teman-temannya nanti ya. Kita akan melihat. Jadi Paulus bisa sampai juga akhirnya kepada tempat tujuannya, sampai ke Roma. Sekalipun di saat itu dia sudah menjadi seorang tawanan ya. Dia dibawa ke Roma untuk diadili. Dan di kota Roma itu Paulus tidak berdiam diri. Dia sekalipun menjadi tawanan, dia bisa memberitakan Injil. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 11 sampai 31. Jadi kita melihat bahwa Paulus menggunakan hidupnya bagi pelayanan dan bagi pemberitaan Injil Kristus. Kita melihat kesibukan Rasul Paulus dan banyaknya pelayanan yang dia lakukan. Pasti dia tidak bisa seorang diri ya. Lalu itu sebabnya Paulus meminta 2 orang. Alkitab mengatakan pembantunya. Dari bahasa Yunani dari kata diakoneo yang artinya orang-orang yang melayani. Jadi 2 orang pembantu Rasul Paulus ini dimaksudkan adalah 2 orang yang juga memang sudah melakukan pelayanan ya. Pelayanan bagi gereja, juga mau melakukan pelayanan bagi Rasul Paulus. Kedua orang itu adalah Timotius dan Erastus. Paulus meminta mereka untuk mendahului ya, ke Makedonia supaya ya ada persiapan lah. Gereja-gereja ketika Paulus sampai di sana sudah ada persiapan supaya Paulus lebih lancar lagi melakukan pelayanannya. Dan setelah mengutus 2 orang itu, Paulus masih beberapa lama lagi di Asia. Apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran Alkitab yang sudah kita baca tadi? Kita perlu, yang pertama, kita perlu menjadikan diri kita orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan untuk melayani Tuhan melalui sesama juga. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan pelayanan. Tidak pernah ada kata veteran atau pensiun di dalam pelayanan. Saudara dan saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadikanlah diri kita terus menjadi orang-orang yang giat untuk melayani Tuhan. Yang kedua, pelayanan itu perlu mitra kerja. Karena kita nggak mampu melakukan sendirian. Sungguh, berdua lebih baik, bertiga lebih baik lagi, berempat bersama-sama jauh lebih baik daripada seorang diri. Jadi kita perlu bersama-sama melakukan pelayanan yang saling mendukung satu sama lain, yang saling menguatkan ya, supaya tidak menjadi lemah, dan yang terus bersama-sama bertekad untuk maju
Jadi kita perlu melakukan pelayanan itu bersama-sama. Yang ketiga, kita perlu menjadikan diri kita mitra kerja. Jangan hanya melihat orang lain saja, ya kamu harus jadi mitra kerja saya. Tapi kita juga mau memberi diri kita menjadi bagian, menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi mitra dalam melakukan pelayanan. Ya, apa saja, di gereja atau di luar gereja untuk Tuhan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hal apakah yang dapat kita pelajari dari Timotius dan Erastus? Mereka berdua ini taat ya kepada mentornya, Rasul Paulus. Jadi mereka mau diarahkan. Rasul Paulus pasti lebih berpengalaman, Rasul Paulus pasti lebih tahu ya, jadi apa yang dia inginkan dia beritahu kepada Timotius dan Erastus. Lalu kedua orang pembantunya atau pelayan Tuhan ini mereka taat ya kepada mentornya. Mereka disebut oleh firman Tuhan sebagai pembantu orang yang melayani Paulus. Jadi ada keteladanan dari kedua orang ini bahwa mereka itu tidak menjadi marah atau tidak malu kalau mereka disebut sebagai pembantu ya, atau yang memberi asis pertolongan kepada Rasul Paulus. Nah, dalam mitra kerja sebagai pelayanan, kita tuh nggak mencari kehormatan, kita tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Kita mau ya, bahkan kalau disebut kita sebagai pembantu, diri kita hanya pembantu orang yang melakukan pelayanan, nggak apa-apa. Pendeta menjadi pembantu orang yang mau membawa acara, silahkan saja ya, apapun sebutannya tidak berpengaruh bagi kita untuk menjadi mitra kerja di dalam pelayanan. Kita hanya seorang pelayan dan bukan seorang yang harus dihormati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bagian yang kedua dari mitra kerja dalam pelayanan bersama menanggung derita dalam pelayanan. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 23 sampai 29. Kita tahu ya, dalam pelayanan ya ada kemuliaan, ada sukacita, itu pasti ya. Bahkan kalau satu orang di dalam pelayanan kita dipuji, kita semua merasa ikut mendapatkan pujian itu. Namun di balik semua itu juga firman Tuhan mengatakan kita dalam melakukan pelayanan bisa juga mendapatkan derita atau hal-hal yang memberatkan, menjadi beban yang sangat menekan kita. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 23 mencatat bahwa mulailah timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah sebutan untuk ajaran kekristenan waktu itu ya, tapi masih disebut sebagai jalan Tuhan. Jadi timbul huru-hara besar. Pelayanan atau pemberitaan Injil seringkali menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ada tantangan-tantangan yang berat. Nah, apakah kita akan berhenti? Pasti tidak. Nah, ketika saya membaca huru-hara besar, kira-kira kalau zaman sekarang ini apa ya yang menjadi tantangan yang besar bagi saya, bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu di dalam melakukan pelayanan? Coba, apa pikir kita untuk hal itu? Saya berpikir ada orang yang tidak suka akan pelayanan atau pemberitaan Injil yang kita lakukan ya. Ada orang yang nggak suka akan hal itu. Ketika kita melakukan pelayanan, ada orang nggak suka. Ketika kita memberitakan Injil, ada orang nggak suka. Yang kedua, dalam mitra kerja, apa yang terjadi? Satu orang berkumpul dengan satu orang yang lain, ada dua pendapat paling tidak. Kalau ada 3, 4, 5, 10, 200 orang, pasti ada berbagai macam pendapat. Dan kadang-kadang di dalam mitra kerja itu juga ada perbedaan pendapat. Ini tantangan yang besar bagi kita. Lalu yang ketiga, saya berpikir dari sekian banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan, kadang-kadang ada yang belum dewasa ya, dan memiliki motivasi yang salah. Apa sih motivasi yang salah ketika kita melakukan pelayanan? Misalnya, bisa jadi ada orang yang berpikir, kalau saya melakukan pelayanan, saya akan mendapatkan keuntungan materi. Secara materi saya dapat untung. Itu pasti motivasi yang salah. Karena pelayanan tidaklah mencari keuntungan materi. Ada juga orang yang merasa saya ingin melakukan pelayanan, tapi saya ingin
menjadikan diri saya ini dipuji oleh banyak orang. Atau ada perasaan bangga kalau dalam pelayanan menduduki jabatan tertentu. Saya ketua, saya wakil, saya pak ketua, saya pak waka. Waduh, itu ya, orang senang sekali dengan jabatan-jabatan seperti itu. Saya teringat akan Kristus ya. Kristus mengatakan apa? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan, ya, sebagai pelayan. Jadi Tuhan enggak menyebutkan jabatan yang tinggi yang ingin dia dapatkan. Yang keempat, kurangnya orang yang mengasihi pelayanan atau pemberitaan Injil. Terus terang ya, kalau di dalam sebuah gereja ada orang-orang yang tidak mau terlibat di dalam pelayanan atau tidak bersemangat di dalam hal pemberitaan Injil, tidak menyokong, tidak mendukung, itu menjadi beban berat bagi kita, orang-orang yang mau melakukan pelayanan bersama. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita perlu bersama mengatasi persoalan yang terjadi ketika kita melakukan mitra kerja satu sama lain. Tidak boleh ada yang dapat menghancurkannya. Mari kita perhatikan perkataan Alkitab ya. Penyebab terjadinya huru-hara besar di Efesus dalam pelayanan Paulus waktu itu. Yang pertama, Demetrius itu seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak dan mendapat banyak uang dari usahanya itu, merasa dirugikan dengan ajaran Rasul Paulus yang menentang penyembahan kepada patung, termasuk patung buatannya pasti ya. Ini salah satu penyebab. Lalu yang kedua, Demetrius itu mengumpulkan tukang-tukangnya dan pekerja-pekerjanya ya, supaya melakukan demo ya, untuk menentang Rasul Paulus supaya perusahaannya bisa tetap jalan. Ujungnya uang ya, ujung-ujungnya duit juga. Lalu yang ketiga, Demetrius itu mengobarkan perlawanan terhadap Paulus dan ajarannya. Dia merasa khawatir, dia merasa akan terdesak, lalu Demetrius mulai melakukan perlawanan ya, supaya Paulus ditentang dan ajaran-ajaran Paulus itu tidak lagi diikuti oleh banyak orang. Yang keempat, Demetrius mengatakan bahwa perusahaannya dalam bahaya rugi dan kuil Artemis serta Artemis sendiri akan kehilangan kebesarannya. Jadi kita melihat ya, ini yang menjadi penyebab utama kenapa huru-hara besar itu terjadi di dalam pelayanan Rasul Paulus di Efesus saat itu. Dan hasil dari perkataan Demetrius itu, saya berpikir dia jago ya berorasi, dia seorang orator ulung nih Demetrius. Karena kemudian dia mampu menggerakkan hati orang-orang, pekerja-pekerjanya, tukang-tukangnya, dan mungkin juga ada orang-orang lain menjadi marah ya karena hasil perkataannya. Hati-hati ya kalau ada hasutan-hasutan di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, jangan langsung marah, coba dulu cari kebenarannya. Nah, orang-orang banyak ini sudah terpengaruh oleh Demetrius dan mereka menjadi marah. Lalu mereka mulai menimbulkan kekacauan di kota. Saya kurang paham kekacauan apa ya. Apakah mereka berteriak-teriak atau mereka menjara, nggak ngerti. Tapi kacau sekali kota itu ketika mereka melakukan demonstrasinya. Kemudian orang-orang banyak itu mendatangi gedung kesenian, tempat mereka biasa berkumpul, tempat mereka biasa mengadakan pertemuan, dan mereka menyeret Gaius dan Aristarkus, teman seperjalanan Paulus. Jadi kita melihat bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam pelayanan itu timbul masalah-masalah ya. Ini masalah yang kita nggak ingin terjadi sebenarnya, tapi ya terjadi ya. Ada penderitaan. Saya tuh bayangkan kalau diri kita seperti Gaius atau Aristarkus yang diseret oleh orang banyak, dibawa ke gedung kesenian, itu pasti menakutkan ya. Kita sudah bayangkan akan ada penderitaan yang dialami oleh Gaius, oleh Aristarkus. Ya, kita tidak ingin seperti itu. Nah, memang Rasul Paulus dikatakan dalam ayat Alkitab yang selanjutnya, dia ingin pergi ke gedung kesenian itu untuk menjadi penolong bagi Gaius dan Aristarkus, tapi jemaat dan beberapa orang pembesar lain menahan supaya Rasul Paulus tidak melakukan hal itu. Nah, kita melihat bapak-bapak dan ibu-ibu, pelayanan itu ada kesusahan atau penderitaan. Apakah kita akan berhenti?
Menarik sekali, karena apa yang tertulis di dalam Alkitab yang terjadi bisa juga terjadi di masa sekarang. Kita diskusikan bersama-sama tentang kemitraan yang bisa memberikan penderitaan ya. Yang pertama, bagaimanakah keadaan kita bila menerima hasil tidak baik saat bermitra dalam melakukan pelayanan? Kan dalam melakukan mitra kita ingin semuanya baik-baik saja ya. Gereja yang satu melakukan mitra dengan gereja yang lain, dengan beberapa gereja lain, lalu kita mengharapkan hasil yang baik-baik saja. Tetapi kalau ada hasil yang tidak baik bagaimana? Ya, kita akan berusaha menyelesaikannya. Kita cari jalan keluar yang terbaik, dan jangan sampai bubar kemitraan itu. Tapi cari jalan keluar supaya yang tidak baik itu bisa teratasi dan pelayanan kemudian berjalan menjadi baik. Yang kedua, bagaimanakah tindakan mitra kita saat permasalahan atau derita terjadi? Atau bagaimanakah tindakan kita sebagai mitra? Ya pasti ada kecewa ya kalau derita atau masalah terjadi. Ada jadi semacam beban ya, yang memberatkan kita. Itu biasalah. Tapi tindakannya bagaimana? Ya tindakannya kita jangan putus asa. Kita membangkitkan kembali semangat untuk melakukan bersama-sama melayani. Yang ketiga, tindakan apakah yang perlu dilakukan sebagai tim kemitraan bila ada kesusahan atau derita yang dialami? Kita kumpul lah. Kita kumpul rame-rame. Kita pasti berdoa dulu dalam pertemuan kita. Lalu kita membicarakan dalam kasih ya. Kalau ada derita, ada permasalahan, pergumulan, kita saling mendoakan juga satu sama lain. Yang keempat, apakah kemitraan akan berakhir? Ya, akan berakhir ketika Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kalinya, menyudahi segala zaman ini. Itu akhirnya di sana. Saya berharap dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kesatuan kita sebagai mitra itu tidak pernah akan bisa berakhir, tidak akan berhenti sampai Yesus datang kembali. Nah, kita menginginkan kemitraan bersama dalam pelayanan. Sekalipun susah, kita alami bersama-sama. Dan kita terus melakukan itu demi kemuliaan Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin berkata, saya ingin menjadi mitra kerja dalam pelayanan bagi siapa saja yang mau melakukan pelayanan. Dan saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu juga demikian, bisa dan mau menjadi mitra kerja di dalam pelayanan, setidaknya di dalam gereja, dan juga pelayanan-pelayanan dilakukan oleh gereja di luar gereja ketika gereja merencanakan segala sesuatu untuk orang-orang lain atau gereja-gereja lain yang membutuhkan, kita juga bisa terlibat di dalamnya. Itu harapan dari pelajaran kita pada minggu pagi ini. Nah, sebagai kesimpulan dari pelajaran, kita sudah belajar bersama tentang Paulus dengan mitra kerjanya, saya dengan mitra kerjanya, Bapak Ibu dengan mitra kerjanya. Kita harus punya mitra kerja dan mampu menjadi mitra bagi orang lain. Yang kedua, mitra kerja dalam pelayanan bersama itu kita bisa menanggung derita atau pergumulan atau kesusahan secara bersama-sama. Jangan pernah berhenti untuk bekerja bersama, menjadi sahabat, menjadi saudara di dalam melakukan pelayanan. Saya yakin kita semua mau melakukannya ya. Baik, itulah firman Tuhan pelajaran kita yang ke-8 pada minggu pagi ini. Jadilah mitra kerja dalam pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Sampai bertemu minggu yang akan datang dalam pelajaran yang ke-9. Dan mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Bapak, terima kasih karena kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Kami adalah mitra di dalam pelayanan. Kami adalah kawan sekerja dalam pelayanan bagi kemuliaan Kristus. Kami ingin melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami ingin bersama-sama melakukan pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan hamba berdoa bagi setiap bapak-bapak dan ibu-ibu yang belajar bersama. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka sehat, baik-baik, dan berkat Tuhan melimpah secara rohani dan juga secara jasmani.
Sertai kami Tuhan, supaya kami menjadi orang yang setia melakukan pelayanan bagi gereja Tuhan, atau dimanapun Tuhan percayakan kami untuk melakukan pelayanan bersama. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan, pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan memberkati kita.